tahukah kalian, kata Rasulullah, ya, man syirarikum, ya, siapa yang terjahat di antara kalian? Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana menurut sahabat, gambaran dalam pikiran sahabat orang yang paling jahat bagaimana? Siapa, kata Rasulullah? Qalu, mereka para sahabat Rasulullah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adalah adab para sahabat terhadap Rasulullah. Jadi para sahabat tidak berani menjawab karena mereka tahu Allah dan Rasul, orang yang bertanya itu, lebih mengetahui daripada mereka. Nah, jadi jawabannya dijawab sendiri oleh Rasulullah. Beliau bersabda, syirarukum zawil wajhain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina wa fahimna ma lam nafham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini insyaallah kita akan mengkaji tentang salah satu sifat tercela yang lain selain ghibah yang telah kita selesaikan, yaitu namimah. Nah, bahasa kita namimah adalah mengadu domba. Nah, bahasa Aceh pesuna. Pesuna, pupa urang, pupake urang, ya. Qala al-faqih radhiyallahu ta'ala an, haddatsana al-Khalil bin Ahmad, haddatsana Abu Ja'far ad-Dubaili, haddatsana Abu Abdullah, haddatsana Sufyan an Mansur an Ibrahim ibni Hamman bin Harith an Hudzaifah. Qala, beliau Hudzaifah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat, yakni namam, tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, qattat. Apa itu qattat? Dikehendaki namam, orang yang mengadu domba. Nah, jadi para jemaah, hadis pertama dinukil oleh Al-Faqih Abu Laisi Samarkandi dari sanad beliau sampai kepada Hudzaifah. Dalam hadis ini Rasulullah mengatakan, orang yang memiliki sifat suka mengadu domba orang lain. Jadi adu domba ini istilah para jemaah, bukan domba asli yang diadu. Yang diadu orang, cuma diistilahkan mengadu domba. Yang kepu pakai urung kon kebiri kepu pakai, ben pakai ndak kepu pakai kebiri ron pupok kebu, pupok lemo kon urung. Jadi orang yang memiliki sifat suka mengadu domba, ya, membuat orang lain bertengkar, kata Rasulullah, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Nah, maka hadis pertama langsung diwanti-wanti kepada kita untuk sangat berhati-hati dengan sifat ini para jemaah.
dengan salah satu sifat tercela ini, dia bisa membuat kita tidak akan pernah masuk dalam surga nanti. Qala haddatsana Khalil bin Ahmad haddatsana Abu Ja'far Ad-Dubaili haddatsana Abu Abdullah haddatsana Sufyan an Abi Waddak an A'raj an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau Abi Hurairah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tadaruna min syirarikum, tahukah kalian, kata Rasulullah, ya, man syirarikum, ya, siapa yang terjahat di antara kalian? Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, bagaimana menurut sahabat, gambaran dalam pikiran sahabat orang yang paling jahat bagaimana? Siapa, kata Rasulullah? Qalu, mereka para sahabat Rasulullah menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Ini adalah adab para sahabat terhadap Rasulullah. Jadi para sahabat tidak berani menjawab karena mereka tahu Allah dan Rasul, orang yang bertanya itu, lebih mengetahui daripada mereka. Nah, jadi jawabannya dijawab sendiri oleh Rasulullah. Beliau bersabda, syirarukum zawil wajhain, dzul wajhain, orang yang terjahat di antara kalian, kata Rasulullah, adalah orang yang memiliki dua wajah, yang bermuka dua. Itulah orang yang paling jahat, kata Rasulullah. Rasulullah gambarkan dua wajah itu, maksudnya bukan muka seperti ini dua, mungkin satu di depan satu di belakang, bukan. Tapi maksud Rasulullah, allati ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yaitu orang yang mendatangi sekelompok orang dengan satu wajah dan mendatangi kelompok yang lain dengan wajah yang lain. Artinya para jemaah, dia datang ke kelompok ini menyampaikan berita seperti ini, dia datang ke kelompok itu menyampaikan berita lain lagi. Nah, itulah disebut oleh Rasulullah zawil wajhin, orang memiliki dua wajah. Nah, menurut kemana dia datang, nah, lain tempat dia datang, lain sikapnya, lain kondisinya. Ini kata Rasulullah zawil wajhin, sebagai orang yang menurut Rasulullah adalah yang terjahat di antara kita, yang paling bro urung di antara kitanya, yang memiliki dua wajah, yang kena mehaba mena, gejak kedeh gemehaba mudih, menurut Rasulullah. Nah, jadi hadis ini menggambarkan kepada kita siapa sebenarnya namam, yang kita terjemahkan dengan pengadu domba. Kata Rasulullah dalam hadis pertama, namam itu atau qatat tidak akan masuk surga. Siapa mereka sebenarnya? Diperjelas dengan hadis kedua, adalah orang yang memiliki dua wajah. Jak kena mena, gejak kedeh mudeh. Nyan namam. Artinya bahasanya atau kata-katanya tidak sama menurut tempat, menurut keadaan. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Ibrahim bin Yusuf haddatsana Abu Muawiyah an A'mash an Mujahid an Taus an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridha untuk keduanya. Qala, beliau Ibnu Abbas berkata, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini jadidaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Abbas, melewati dua kubur yang masih baru. Ya, dua kubur yang masih baru.
Artinya mayat dalam kubur itu baru ditanam, belum lama ditanam. Faqala, di saat beliau melewati dua kubur itu, beliau Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzibani, sesungguhnya kata Rasulullah, kedua orang yang ada dalam kubur itu sedang diazab keduanya. Jadi Rasulullah tahu, beliau kasyaf, beliau bisa melihat dengan mata hatinya bahwa kedua jenazah mayat dalam kubur itu sedang diazab oleh malaikat. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, kata Rasulullah, mereka berdua tidak diazab karena dosa besar. Artinya mereka diazab karena perkara kecil, bukan karena perkara besar. Bukan karena dosa besar, tapi dosa kecil. Fa amma ahaduhuma fakana la yastanzihu minal baul. Salah satu keduanya, kata Rasulullah, diazab karena ia tidak bisa membersihkan dirinya. Artinya mensucikan dirinya, tidak mensucikan dirinya minal baul, dari kencing. Jadi satu mayat di dalam kubur baru itu diazab, kata Rasulullah, karena tidak bersih, membersihkan najis kencing. Dia tidak beristinja yang benar dari kencing. Hana butoi cara rahi, sehingga tidak bersih. Para jemaah. Wa ammal akharu, adapun yang lain, kata Rasulullah, berarti kubur yang satu lagi. Fakana yamshi bin namimah, ia berjalan dengan membawa namimah, yaitu membawa berita yang mengadu domba orang. Ya, jadi yang satu, kubur yang satu diazab karena tidak bersih dari kencing. Kubur yang kedua, mayat di dalamnya diazab karena suka mengadu domba, kata Rasulullah. Tsumma akhada jaridatan rutubatan. Kemudian setelah Rasulullah menjelaskan itu kepada sahabat, menjelaskan keadaan mayat yang ada dalam kubur, beliau mengambil pelepah kurma yang masih basah. Yang masih basah, bukan yang sudah kering. Fasyaqqaha nisfaini wa gharaza fi kulli qabrin wahidah. Satu pelepah kurma itu dibelah oleh Rasulullah menjadi dua bahagian. Kemudian beliau tancapkan masing-masing satu di satu kubur. Jadi pelepah kurma satu dibelah dua, ditancapkan di kubur ini satu, ditancapkan di kubur satu lagi dicampakkan. Faqalu, maka para sahabat bertanya di saat itu, ya Rasulullah, lima sana'ta hadza? Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan ini? Menancapkan pelepah kurma yang masih basah di kubur. Faqala, Rasulullah bersabda untuk menjawab pertanyaan sahabat, la'allahu, kata Rasulullah, ayyukhaffifa anhuma malam ya bisa. Mudah-mudahan ayyukhaffifa, diringankan, anhuma, untuk kedua mayat di dalam kubur ini, malam ya bisa, selama pelepah kurma itu belum kering. Jadi Rasulullah melakukan itu dengan tujuan supaya azab yang diterima oleh mayat yang ada dalam kubur diringankan dengan sebab pelepah kurma yang masih basah. Jadi para jemaah, sebelum kita berbicara tentang namimah, lihat di sini terdapat gambaran dalam hadis ini bahwa pelepah kurma saja yang basah mampu memberi manfaat kepada mayat dalam kubur. Apa yang bermanfaat daripada pelepah kurma yang basah ini? Kita lihat, sehingga diringankan azab orang dalam kubur.
Pelepah kurma adalah makhluk juga seperti kita. Selama dia masih basah, maka pelepah kurma itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tasbih dari pelepah kurma itu selama dia masih basah bermanfaat untuk mayat yang ada dalam kubur, diringankan azabnya, bukan dipindahkan azabnya, diringankan kata Rasulullah. Apalagi kalau yang melakukan tasbih itu misalnya kita manusia, mungkin juga lebih bermanfaat. Nah, yang kedua bisa kita lihat di sini para jemaah, bahwa praktek Rasulullah menancapkan pelepah kurma di kuburan itu dijadikan oleh para fuqaha sebagai dalil meletakkan tumbuh-tumbuhan atau batu-batu kerikil atau juga sebahagian minimal bunga-bunga yang masih hidup di atas kuburan. Jadi kenapa orang datang ke kuburan bawa bunga? Bunga yang masih segar, bukan bunga kering. Itu sebenarnya kalau orang mengerti fikih ada maksudnya. Tapi kalau orang tidak mengerti fikih mungkin tidak ada maksudnya dia bawa. Hanya untuk apa? Terserah dia. Kalau orang mengerti fikih, membawa bunga itu adalah minimal makhluk yang masih hidup. Bunga yang masih segar itu kan bertasbih seperti pelepah kurma, mudah-mudahan meringankan azab di dalam azab mayat yang ada di dalam kubur. Nah, juga menaruh batu-batu kerikil di kubur. Juga seperti itu, batu itu kan benda hidup. Dia selalu bertasbih, akan meringankan azab mayat yang ada dalam kubur. Menanam tumbuhan yang masih hidup, yang hidup di atas kubur, juga seperti itu. Maka minimal hukum memindahkan itu daripada kubur makruh, maksimal haram. Jadi kalau kuburan itu adalah kuburan keluarga kita sendiri, kita pindahkan. Misalnya orang kita menaburkan bunga di atas kuburan. Setelah ditaburkan, keluarga kita yang datang memindahkan bunga itu dari kuburan. Itu hukumnya makruh. Kalau kuburan-kuburan orang lain atau kuburan umum, ya bukan milik pribadi, maka memindahkan dari tempat kuburan orang lain itu hukumnya haram. Maka jamun urang tanya gutam, hanya berkakoh-koh bak lawah bak kuburan gop, bak jerat gop. Karena akan mengurangi nilai tasbih yang akan meringankan azab jenazah mayat yang ada dalam kubur. Iban? Kabeh timoh talut. Baik nulut. Jangan dicabut. Dicabut artinya menghilangkan. Karena mematikan. Kalau kotor, dipangkas saja. Tapi kuburan sendiri, jangan kuburan orang lain. Dipangkas saja. Dipangkas, terlihat rapi, rumputnya tidak hilang. Sehingga tasbihnya juga masih ada. Ya, kalau kita ingin jenazah dalam kuburan tersebut, mayat tersebut diringankan azabnya, seharusnya setiap kering kita ganti yang lain. Setiap mengering ganti yang lain. Kalau tak tanam mono bak lawah, menyobatnya no bak lawah, bagok bala ilom, nanti harus sama. Kalau tak tanam bak lawah, ternyata bantai jauh ke kamati bak lawah. Atau minta bak lawah lain, tak tanam lam. Tapi hana mesti bak lawah. Yang tradisi kita nyoba lawah, menyoba awal lain tradisi bak lain lom, macam-macam. Bak tanya pakon bak lawah, urojih bak lawah cepat tumbuh. Bagah udip bak lawah, maka kita nom bak lawah. Bak daerah lain lain lom yang cepat udip.
yang inti tujuannya adalah untuk meringankan azab yang diterima oleh mayit dalam kubur. Tapi itu bukan memastikan. Rasulullah mengatakan la'allahu, mudah-mudahan. Jadi pasti bangka ada pula balawah. Oh, karingan azabnya. Rodron nak yang doa li, katik mendoai balawah. Nya lagi nyan pemikiran. Nak tahu mendoa kurung cin lego. Kali ku pula balawah. Bak lawah biraya ka. Oh, lagi nyan pikiran. Ya. Dah. Qala al-Faqih radhiyallahu ta'ala berkata al-Faqih, semoga Allah ridha untuk beliau. Makna qaulihi ma yu'adzibani fi kabirin, yakni laisa bi kabiratin indakum walakinnahu kabiratun indallah. Al-Faqih Abu Lais menjelaskan kepada kita makna sabdanya Nabi ma yu'adzibani fi kabirin. Dalam sabda Nabi ada lafaz ma yu'adzibani fi kabirin. Mereka berdua, kata Nabi, tidak diazab karena dosa besar. Beliau ingin memperjelas itu. Apa maksud Nabi bukan dosa besar itu? Berarti hanaglih darai, maksud Nabi tidak bersih istinja dari kencing itu bukan dosa besar tadi dalam lafaz hadis. Namimah bukan dosa besar. Nah, dalam lafaz hadis, ma yu'adzibani fi kabirin, kata Rasulullah. Mereka berdua tidak diazab karena dosa besar. Maksudnya menurut Al-Faqih Abu Lais, yakni laisa bikabiratin indakum, bukan dosa besar menurut kalian. Walakinnahu kabiratun indallah, tetapi dosa itu dua-duanya adalah besar menurut Allah. Menurut kita bukan dosa besar. Buktinya kita biasa seperti itu. Kalau seandainya kita menganggap itu besar, sungguh kita sangat takut. Monyo tanggapnya adalah dosa raya, sungguh tak ya tu ada dapat duit haba takut roh mupupok urang, roh mupupok kai urang. Tapi biasa ada depa haba ni, hana ada depu gara-gara tanya share habanya ka pakai urang. Nyan bang gerti tanggap kecil dia. Kecil menurut kita, tapi besar menurut Allah. Ada tung mena-mena na juta rah le katanya. Hana ada depu pu abeh le begot abeh le kagot abeh kata jurut kata geruhem baruh darah. Athai kabeh ngap darah ju chap da putu lai lu dia. Bajan da depu da jombe kolor tentu chung. Baruh da depu dia. Biasa lengan. Hana tanggap dia nyan luar biasa. Nyan makna jika pukun laisa makna ji ma yu'adzibani fi kabirin. Menurut kita itu bukan dosa besar. Tapi menurut Allah dosa tidak bersih dalam mensucikan najis kencing, dosa melakukan namimah, memprovokasi orang sehingga orang bertengkar, itu adalah dosa besar. Cuma kita menganggap biasa. Jadi makna kata Nabi ma yu'adzibani fi kabirin menurut kita, mereka tidak diazab karena dosa besar, karena dosa besar menurut kita. Kita tidak menganggap itu dosa besar, kata Nabi. Menurut penafsiran Abu Lais. Wa kad dzukira fi hadisi Hudzaifah. Padahal untuk membuktikan bahwa namimah itu dosa besar, walaupun kata Nabi di sini menurut bukan dosa besar, sungguh telah disebutkan dalam hadis Hudzaifah yang pertama kita sampaikan. Artinya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah, annahu la yadkhulul jannah qattat, bahwa tidak masuk surga orang yang mengadu domba. Nah, yakni namam. Jadi fa idza lam yadkhulil jannah lam yakun ma'wahu illan nar. Apabila tidak masuk surga, maka tidak ada tempat kembali yang lain kecuali neraka. Karena di akhirat nanti tempatnya kalau bukan surga neraka. Kalau dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Hudzaifah tidak akan masuk surga, kemana kita? Ke dalam neraka. Artinya dosa namimah itu mampu membawa pelakunya ke dalam neraka. Tidak mungkin dosa itu kecil, pasti
besar. Tidak mungkin itu kecil. Sesuatu yang membawa kita ke neraka itu besar. Jangan remehkan apapun yang bisa membawa kita ke dalam neraka. Ya, minta premeh lidahnya hana ada taubat karena kita menganggap remeh. Karena kita menganggap itu kecil, kita tidak bertobat, tiba-tiba mati, masuk neraka. Ya. Li'annahu laisa hunaka illal jannah awin nar. Fa idza sabata annahu la yadkhulul jannah, sabata anna ma'wahun nar. Maka apabila telah tetap bahwa sesungguhnya orang yang mengadu domba tidak akan masuk surga, tetaplah bahwa tempat kembalinya orang yang mengadu domba adalah neraka. Fal wajibu 'alan nammam ayyatuba ilallah. Maka wajib terhadap orang-orang yang suka mengadu domba orang lain, ayyatuba ilallah, untuk bertaubat kepada Allah. Fa innan nammam dalilun fid dunya wa huwa fi adzabil qabri ba'da mautih wa huwa fin nar yaumal qiyamah aisun min rahmatillahi taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang suka mengadu domba itu hina dalam kehidupan dunia, sedangkan nanti di alam kubur setelah mati dia berada dalam azab, dan di hari akhir nanti di yaumil qiyamah dia ditempatkan oleh Allah dalam neraka. Dia aisun min rahmatillah, putus asa dia dari rahmat Allah. Artinya Allah tidak akan mencurah rahmatnya untuk orang yang mengadu domba. Fa in taba, tapi jika orang yang suka mengadu domba ini bertobat, mau berubah, meninggalkan sifat mengadu domba tersebut, qabla mautih, sebelum dia mati, taballahu alaih, Allah pasti menerima taubat. Jadi mau tidak berhenti. Sebesar apapun dosa kita, misalnya dosa namimah ini yang besar menurut Allah, kalau kita mau meninggalkannya, memohon ampun kepada Allah, pasti Allah terima. Nah, kalau sudah diterima taubat oleh Allah, artinya kita tidak akan lagi masuk neraka dengan sebab dosa namimah tersebut. Karena menurut Rasulullah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzanabalah. Orang yang sudah bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak memiliki dosa sama sekali. Artinya taubat itu mampu membersihkan kembali. Maka kalau sudah bersih daripada dosa, tidak akan masuk neraka. Maka bertaubat adalah kuncinya para jemaah. Warawa Al-Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, meriwayatkan oleh Al-Hasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau Rasulullah bersabda, min syarrin nas dzawil wajhin, termasuk orang yang paling jahat di antara manusia, kata Rasulullah, adalah orang yang memiliki dua wajah. Ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, yang ia mendatangi sekelompok orang dengan satu wajah dan mendatangi sekelompok yang lain dengan satu wajah. Wa man kana dzalisanain fid dunya, maka siapa saja yang memiliki dua lidah di dunia. Jadi dalam hadis ini dua wajah disamakan dengan dua lidah oleh Rasulullah, karena yang maksudnya kata-katanya. Fa innallaha ta'ala yaj'ala lahu yaumal qiyamah lisanaini minan nar. Siapa saja yang memiliki dua lidah di dunia, maka Allah Ta'ala sungguh akan menjadikan untuknya pada hari kiamat dua lidah juga, tapi yang terbuat dari api neraka. Nah, jadi resiko mengadu domba itu, mendatangi orang dengan berita yang berbeda, dapat membuat kita nanti memiliki dua lidah yang berbeda di hari kiamat. Cuma lidahnya terbuat dari api neraka. Warwiya an Qatadah annahu qal, diriwayatkan daripada Qatadah bahwa beliau Qatadah berkata,
Kana yuqalu, adalah dikatakan, min syarri ibadillah kullu ta'anil la'anin namam. Termasuk yang terburuk dari hamba Allah, yang terjahat dari hamba Allah adalah semua orang-orang yang suka mengejek, memaki, lagi mengadu domba. Jadi orang yang sangat jahat dari hamba Allah adalah orang yang punya sifat suka mengejek orang lain dengan kata-katanya, suka memaki dan suka mengadu domba. Jadi 3 sifat itu semuanya pada lidah. Mengejek ada pada lidah, memaki ada pada lidah, mengadu domba juga pada lidah. Jadi lidah kalau tidak kita jaga bisa menempatkan kita ke dalam kelompok syarri ibadillah, seburuk-buruk hamba Allah. Nah. Wa kana yuqalu, dan adu juga dikatakan, azabul qabri salasatun. Penyebab azab kubur itu 3. Aslasu, salah satu aslas, yaitu 3/3. Sulusun minal ghibah, 1/3 azab kubur disebabkan karena ghibah yang sudah kita kaji. Wasulusun, dan 1/3-nya lagi minal baul, karena kencing. Wasulusun minan namimah, dan 1/3 lagi karena namimah, adu domba. Jadi kalau 3-3-nya ada pada kita, menggibah suka, mengadu domba suka, kencing tidak bersih saat kita cebok, lengkaplah azab kubur nanti bagi kita. Nah, maka hati-hati para jemaah, kalau di dalam kubur diazab, pasti nanti setelah kiamat akan lebih parah lagi di dalam neraka. Karena kubur itu adalah awal dari apa yang akan kita alami setelah kiamat. Kalau di dalam kubur itu baik, maka setelah kiamat nanti kita juga akan baik. Tapi kalau dalam kubur itu tidak baik, maka setelah kiamat pun tidak akan baik. Nah, maka kubur sudah memastikan bagaimana akan keadaan kita setelah kiamat. Jika dalam kubur kita adalah raudhatum mir riyadil jannah, kebun-kebun surga, maka kalau sudah kiamat masuk surga nanti. Kalau kubur kita adalah hufratum min hufarin nar, satu lubang dari lubang neraka, maka setelah kiamat tempat kita adalah neraka. Maka hati-hati para jemaah. Kalau biasa kita datang ke tempat orang gali kubur, walaupun kita melihat kuburan itu adalah tanah yang digali biasa saja kayak tanah-tanah yang lain, tapi kacamata iman menggambarkan itu sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau bukan raudhatum mir riyadil jannah, pasti hufratum min huffarin nirar. Rasulullah tidak menggambarkan lebih daripada 2 ini. Lubang kubur itu kalau bukan kebun surga, adalah lubang api neraka. Siapa yang membuat itu menjadi raudhah kebun surga atau lubang api neraka? Orang yang masuknya yang menyebabkan. Kalau yang masuk adalah orang mukmin yang taat, maka kubur lubang tanah itu raudhatum mir riyadil jannah. Tapi kalau yang masuk adalah orang kufur atau orang yang bermaksiat, maka kubur lubang tanah yang kita lihat itu adalah hufratum min huffarin niran. Akhirnya kita berdoa kepada Allah agar lubang kubur kita nanti dijadikan oleh Allah sebagai raudhatum mir riyadil jannah, kebun surga, bukan lubang api neraka. Di antaranya dengan menjaga lisan, jangan suka menggibah, jangan suka mengadu domba, dan hati-hati di saat mensucikan najis kencing. Kencinglah yang habis, baru dicebok, dibersihkan, supaya kita bersih dan suci. Kita tutup pengajian dengan membaca doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta, wa nastaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun,
wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim.